Cek cek 1 2 dicoba. Halo para shoppers, bagaimana kabarnya? Apakah di tahun 2021 ini kalian sudah melakukan hal yang positif? Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Semoga visi misi dapat terrealisasi di tahun ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengulik sebuah film yang berjudul Hacker. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan mendapat rating 6,2 di IMDb. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Let's watch this video. Di scene awal kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang mengoperasikan komputernya. Dia bernama Alex. Saat sedang berada di warkop, dia melihat tayangan di televisi yang menunjukkan sekelompok hacker telah mencuri uang dari beberapa bank. Komunitas tersebut bernama Dark Web. Lalu Alex ke rumah, namun ia mendapati ibunya sedang menangis dikarenakan ibunya telah dipecat dari pekerjaannya. Ibunya menangis karena beliau tidak dapat membayar biaya rumah, biaya hidup. Ayahnya Alex adalah seorang pemabuk keras dan tidak terlalu peduli dengan keluarga. Alex merasa tersentuh dan ia memberikan sebagian tabungannya untuk ibunya. Kemudian Alex memasuki situs Dark Web dan meminta pekerjaan. Pihak Dark Web meminta ia menguras isi ATM dengan cara melakukan jualan online. Namun harga barang tersebut modalnya sangatlah murah dan Alex menjualnya dengan harga mahal sehingga ia dapat keuntungan yang banyak dari situ. Itulah langkah awal yang harus dilakukan Alex. Dia menargetkan teman sekolahnya dan temannya pun tergiur dengan barang jualan Alex. Sehari-harinya dia melakukan jualan online secara terus-menerus dengan gigihnya. Selain menyabotase rekening, Dark Web juga memberikan barang-barang ilegal secara murah kepada anggotanya. Dan itulah yang dilakukan Alex saat ini. Pada suatu ketika, ia menawarkan jam kepada sebuah toko, namun dia ditertawakan dan Alex keluar dari sana. Namun ia dibuntuti dengan seseorang. Alex menawarkannya kepada toko berikutnya, namun ditolak lagi. Dan seseorang yang membuntutinya tadi mendatanginya dan menawarkan agar dia yang menjual barang tersebut. Ia bernama Sai. Ini dia orangnya. Dia berhasil menjual barang tersebut kepada toko yang menolak tawaran Alex. Sai menawarkan bekerja sama. Barang dari Alex dan Sai yang melakukan transaksi kepada pembeli. Mereka melakukannya secara terus-menerus dan menghasilkan banyak sekali pundi-pundi uang. Mereka mendatangi teman Sai untuk meminta bantuan. Mereka berencana untuk menguras isi ATM pegawai yang korup. Dan perempuan tersebut sudah mengambil kartu kreditnya terlebih dahulu. Mereka mencoba untuk mengambilnya. Sai dan Alex menyamar seolah-olah mereka adalah bos dan supir. Dengan penampilan yang mewah dan keren, sempat dicurigai security, namun Alex berhasil mengambil uang tersebut. Keesokan harinya, Alex mengajak Sai untuk melakukan balas dendam dengan perusahaan bank yang telah memecat ibunya secara tiba-tiba. Mereka mulai menyamar lagi sebagai konsumen baru. Sesampainya di sana, Alex memasukkan flash disk ke perangkat CPU bank tersebut sehingga komputernya mengalami permasalahan. Ketika ia ingin beranjak pergi, Alex didatangi oleh pihak keamanan di sana dan dibawa menghadap oleh kepala keamanan. Alex melakukan penawaran kepada kepala keamanan tersebut sehingga ia dibebaskan dari kasus tersebut. Sesampainya di rumah, Alex diberikan tanda jempol atau like dari Z. Siapa sih Z? Z adalah kepala dan dalang dari semua ini. Z lah yang mengetuai situs Dark Web. Dan Alex berkenalan dengan seekor perempuan bernama Kira di situs Dark Web. Ini dia batang hidungnya. Mereka kencan di sebuah kedai kopi dan berbincang mengenai kepribadian masing-masing. Dan Kira mengajak Alex untuk bekerja sama. Mereka mulai melakukan aksinya. Dibantu dengan penyamaran Kira, mereka mampu bekerja sama dengan baik untuk menguras isi kartu kredit setiap orang. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, yaitu menguras kartu kredit pegawai yang korup tadi, karena akan terdeteksi oleh sistem. Setiap hari mereka menjalankan rencana tersebut, sehingga kehidupan mereka hanya cuan-cuan dan cuan.
Namun saya curiga karena Kira dengan begitu mudah menjual mobil Ferrari yang seharga nggak tahu berapa, yang jelas pasti mahal. Kira memuju Alex untuk pindah ke Hong Kong, namun diabaikan. Keesokan harinya, mereka melakukan transaksi dengan membawa sebuah truk yang berisi barang-barang dari dark web untuk dijual. Namun saya terus-menerus curiga kepada Kira, sehingga mereka cekcok di lokasi tersebut. Dan di saat hampir sepakat, saya berbicara dengan emosinya dan lantangnya. Saya dan Kira beradu argumen pada saat itu, sehingga pembeli tersebut merasa jengkel dan menarik pelatuknya menembak ke langit-langit, dan transaksi tersebut gagal. Sesampainya di rumah, mereka melihat polisi mengecek truk mereka. Namun truk tersebut tidak dicurigai dan polisi tersebut langsung pergi. Rencana Kira berpindah ke Hong Kong terrealisasi karena sudah merasa tidak aman di kotanya. Mereka secara terus-menerus melakukan aksinya untuk mendapatkan cuan-cuan dan cuan. Setelah itu, mereka berpesta dan Sai terlibat perkelahian di tempat tersebut, sehingga mereka ditahan pihak keamanan. Besoknya, Sai membawa sebongkah cuan dan bukannya senang, Alex justru marah karena Sai mendapatkan uang tersebut dari kartu kredit pegawai korup, yang dimana kartu kredit tersebut tidak boleh digunakan secara terus-menerus. Alex emosi dan mengusir Sai dari tempat tersebut. Alex dan Kira melakukan aksi gila mereka. Mereka melakukan aksinya dan mengambil semua duit yang berada di mesin ATM. Anjing gak? Setelah selesai, mereka saling bertukar air liur. Mamam. Sutradaranya tidak menginginkan adegan pengeroyokan terjadi di film ini ya. Setelah itu, Alex ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal, dan ternyata telepon tersebut berasal dari Z, ketua dark web. Untuk pertama kalinya, Alex bertemu dengan idolanya yaitu Z. Ini dia orangnya, jelek banget. Sewaktu bergegas pergi dari sana, Alex ditelepon oleh Sai. Sai meminta maaf dan menunggu mereka di hotel. Namun naas yang terjadi, sesampainya Alex dan Kira di hotel, mereka mendapati jasad Sai yang sudah terbujur kaku, dan mereka langsung melakukan aksi terakhirnya, yang dimana aksi tersebut dikomandoi oleh Z langsung. Mereka disuruh untuk membunuh orang yang berpengaruh, yaitu kepala keuangan dunia. Dan di saat sudah terbunuh, Alex dan kawan-kawan mengedarkan kabar bahwa kepala keuangan sudah meninggal, yang ternyata kepala keuangan tersebut masih hidup, dan Z bekerja sama dengan beliau untuk memalsukan kematiannya. Saat hendak pergi, Alex dan Kira didatangi orang tidak dikenal, dan mereka menyekap Alex. Setelah Alex sadar, ia langsung keluar dari sana dan terbang ke Bangkok, karena Bangkok adalah tempat untuk Kira dan Alex bertemu suatu saat apabila selesai dari pekerjaan tersebut. Alex pergi ke warnet menggunakan kartu kredit, namun kartu kredit tersebut bertuliskan pickup, yang berarti bukan pemilik aslinya. Alex melihat Z dan Kira terlibat kerjasama atas kejadian terakhir tentang kematian kepala keuangan dunia di internet. Beberapa menit kemudian, Alex didatangi oleh pihak keamanan dan dia dibawa ke penjara. Alex mendapatkan kurungan 2 tahun penjara. Alex mulai gila, ia berbicara sendiri, teriak-teriak sendiri, dan kemudian ia bangkit kembali karena mengingat orang tuanya. Dan saat ia bebas dari penjara, di luar sudah ada Kira yang menunggu Alex di sana. Dan Kira menceritakan semuanya, bahwa dia bekerja sama dengan kepala keamanan yang pernah menginterogasi Alex. Kira memberikan paspor asli Alex dan mereka berdua pergi entah kemana, hanya Kang Laundry yang tahu. Tamat, ending yang sangat menggeraumkan. Secara skrip, film ini sudah sangat bagus dan kita sebagai penonton mudah untuk memahami filmnya. Lokasi juga sangat strategis. Hanya saja, apabila mereka buat film di Indonesia akan terasa jauh lebih nikmat, ya nggak? Jadi, untuk kalian, saya sangat mengharapkan untuk terus stay tune di channel ini. Maaf apabila saya jarang mengupload video karena kesibukan yang saya jalani sekarang.
saya, Ante-Ante Dewa Neptunus, pamit undur diri dan mengucapkan selamat menganggur hari ini. Jangan lupa nyabun hari ini. Ciao.